Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kerabat ID. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes SKD persiapan CPNS tahun ini. Dan kali ini kita akan membahas 15 soal TWK HOTS terbaru dengan materi pengamalan Pancasila, karena materi ini dianggap sebagai salah satu materi langganan yang sering muncul. Di sini juga saya akan memberikan tips dalam mempelajari materi TWK HOTS dan trik dalam menjawab soal-soalnya, agar teman-teman semua bisa paham materi TWK dan mampu mengerjakan soal-soalnya dengan cepat dan tepat. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap ada update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Perlu teman-teman ketahui, soal TWK HOTS ini menitikberatkan pertanyaan yang mengukur kemampuan menalar teman-teman. Artinya, dari soal tersebut teman-teman harus mampu menganalisis ide dan informasi secara kritis, melakukan transfer satu konsep ke konsep yang lainnya, hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang benar. Jadi, teman-teman jangan anggap remeh materi ataupun soal-soal TWK HOTS. Teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapinya. Baiklah, sebelum kita melangkah dalam pembahasan 15 soal TWK HOTS, saya akan merekomendasikan tips dalam mempelajari materi TWK HOTS dan trik dalam menjawab soal-soalnya. Siapa tahu dapat teman-teman terapkan dan bermanfaat nantinya. Dalam mempelajari materi TWK HOTS, berikut saya rekomendasikan 2 tips. Yang pertama, jangan menghafal tapi pahami. Kenapa? Karena menghafal merupakan teknik berpikir yang sifatnya konkret. Maksudnya di sini, yaitu berpikir yang hanya memperhatikan bagian permukaannya saja. Seperti menghafal definisi, pasal-pasal dalam undang-undang, nama pahlawan, ataupun tanggal terjadinya suatu peristiwa. Dan ketika teman-teman sudah terbiasa berpikir dengan cara ini, teman-teman otomatis akan kurang menggunakan logika dan berimajinasi dalam mengklasifikasi dan menganalisis soal TWK tipe HOTS. Apabila otak teman-teman melakukan hal ini terus-menerus dalam belajar, maka otak teman-teman akan cenderung stagnan saat menghadapi tiap soal TWK tipe HOTS. Dan hal inilah yang akan menyebabkan teman-teman kebingungan saat menghadapi soal-soal TWK tipe HOTS pada tes CPNS nantinya. Misalnya teman-teman temukan satu soal TWK tipe HOTS di tes CPNS tentang butir-butir pengamalan nilai Pancasila, dan teman-teman sudah hafal sila Pancasilanya dan butir pengamalannya. Akan tetapi, soal tersebut berbentuk kasus dalam kehidupan sehari-hari dan meminta teman-teman harus menganalisis informasi yang disediakan dan mengaitkannya dengan konsep untuk mencari jawaban yang tepat. Pada akhirnya, teman-teman akan bingung gimana cara mengembangkan konsep yang sudah teman-teman hafal untuk mendapatkan jawaban yang benar. Bukan berarti menghafal itu tidak punya benefit ya teman-teman, cuma kita harus tempatkan di mana seharusnya menggunakan teknik menghafal dalam belajar. Tips yang kedua yaitu perbanyak latihan soal analisis kasus. Dengan memperbanyak latihan soal analisis kasus, logika dan analisis berpikir teman-teman akan semakin meningkat. Semakin banyak soal-soal analisis kasus yang teman-teman selesaikan, itu semakin bagus. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar dengan mencari informasi fenomena terkini mengenai sosial budaya, politik, ekonomi yang termuat pada artikel ataupun media online, dan kemudian teman-teman melakukan analisis terhadap fenomena tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, teman-teman akan terbiasa membaca dan menganalisis data yang panjang dalam suatu soal. Jika sudah terbiasa, pasti lebih mudah untuk menjawab soal secara cepat dan tepat. Karena apabila konsep sudah teman-teman pahami, bagaimanapun nantinya model soal kasus yang disediakan, tidak akan sulit untuk dijawab karena langkah-langkah yang harus ditempuh sudah teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya dalam menjawab soal TWK HOTS, berikut saya rekomendasikan 3 trik. Trik yang pertama yaitu teman-teman gunakan teknik skimming dan scanning dalam membaca soal. Perlu teman-teman ketahui bahwa soal-soal TWK HOTS biasanya merupakan paragraf bacaan yang panjang. Teman-teman tidak perlu membaca secara detail soal dari awal sampai akhir. Ada baiknya teman-teman menggunakan teknik skimming dan scanning. Teknik scanning dan skimming merupakan teknik untuk membaca secara cepat untuk menemukan informasi penting dalam sebuah soal. Lebih spesifiknya,
teknik skimming adalah teknik membaca cepat setiap kata, sedangkan scanning merupakan teknik membaca loncat-loncat yang digunakan ketika sedang mencari informasi spesifik dalam sebuah teks. Dengan menggunakan teknik scanning dan skimming ini, teman-teman tidak akan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca soal, sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Trik yang kedua yaitu analisis soal secara tajam dan akurat. Waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab soal SKD adalah kurang dari 60 detik per soal. Usahakan membaca soal cukup sekali saja, dan lakukan analisis soal secara tajam dan akurat agar tidak banyak memakan waktu dan menghabiskan jatah waktu untuk menjawab soal lainnya. Hal ini dapat teman-teman pelajari dengan terus berlatih dan belajar soal-soal analisis kasus. Semakin banyak soal TWK HOTS yang teman-teman pelajari dan kerjakan, maka akan semakin mengasah kemampuan teman-teman dalam menganalisis soal. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa soal-soal TWK HOTS juga sering menjebak peserta. Biasanya seluruh jawaban yang disediakan itu terlihat benar semua. Disinilah ketelitian teman-teman sebagai peserta diuji. Jika teman-teman mendapatkan soal dengan pilihan jawaban seperti ini, teman-teman harus menentukan kata kunci yang tepat agar tepat pula dalam menjawab soal. Camkan bahwa dalam setiap soal TWK selalu hanya ada satu jawaban yang paling benar, dan itu pasti dapat ditemukan dengan analisis yang tajam dan akurat. Trik yang ketiga yaitu cari kata kunci yang tepat untuk menjawab soal. Setiap soal TWK bertipe HOTS memiliki kata kunci yang mengarahkan soal pada jawaban yang tepat. Jadi setelah teman-teman melakukan analisis terhadap soal, teman-teman harus cepat atau sesegera mungkin menemukan atau mengidentifikasi kata kunci yang tepat. Usahakan identifikasi kata kunci soal dengan cepat dan fokus. Ingatlah jangan sampai teman-teman kehilangan fokus saat mengidentifikasi kata kunci. Kehilangan fokus dapat membuat teman-teman mengulangi bacaan dari awal dan akan menghabiskan waktu teman-teman. Nah, agar teman-teman bisa lebih fokus mencari kata kunci yang menjadi acuan jawaban, maka teman-teman baca inti soalnya terlebih dahulu. Biasanya, inti soal terletak pada akhir bacaan. Itulah tips dalam mempelajari materi TWK HOTS dan trik dalam menjawab soal-soal versi Kerabat ID. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan 15 soal TWK HOTS. Baiklah, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Di sini, saya hanya akan membacakan soalnya, kemudian akan ada jeda sekitar 3 detik sebelum saya berikan jawaban terbaik. Jadi buat teman-teman yang ingin menjawabnya, silakan pause video ini ya. Soal pertama, nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Banyak relawan menggalang donasi untuk korban gempa bumi tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila. Kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal ini adalah relawan menggalang donasi untuk korban gempa bumi. Jika dilihat, kegiatan relawan tersebut merupakan bentuk tindakan yang mencintai sesama manusia dan tertuang dalam Pancasila pada sila kedua. Jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya soal 2. Kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 di berbagai daerah memaksa banyak kepala keluarga untuk bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Kondisi ini mengakibatkan para kepala keluarga mengalami rasa frustasi atau stres karena kondisi ekonomi semakin susah, sehingga menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Dalam relasi yang tidak setara menyebabkan istri dan anak rentan menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan Pancasila sila ke. Maka, yang menjadi kata kunci untuk menjawab soal adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT jelas-jelas melanggar nilai kemanusiaan. Jadi, hal tersebut merupakan penyimpangan Pancasila sila kedua. Kita melangkah ke soal 3. Gubernur Sulawesi Tenggara salut dengan kehadiran Insinyur Hugua, mantan Bupati Wakatobi yang hadir di acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang baru terpilih. Momentum ini menjadi fenomena pertama kali sepanjang terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai bupati,
Namun Insinyur Hugua masih tetap menunjukkan tanggung jawabnya untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada bupati penerusnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Insinyur Hugua merupakan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, khususnya sila. Kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal ini adalah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada bupati penerusnya. Jika dilihat, hal tersebut menunjukkan bahwa Insinyur Hugua sebagai mantan Bupati Wakatobi memiliki itikat yang baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pengimplementasian nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya, soal 4. Otonomi khusus atau Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan oleh pemerintah pusat negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Undang-Undang 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam melaksanakan otonomi khusus. Kebijakan pemerintah yang memberikan keistimewaan dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila. Kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal 4 ini adalah otonomi khusus atau Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Di daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, masih banyak ketimpangan kesejahteraan sehingga masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lain. Jadi, otonomi khusus ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan dan kesenjangan di Papua dan Papua Barat, agar terwujudnya pemerataan pembangunan di Indonesia. Jelas-jelas hal ini sesuai dengan nilai Pancasila yang merujuk pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya soal 5. Berikut ini yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu jika dilihat poin A, Nirwan membangkang dan tidak mau mengikuti perkataan orang tuanya. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian poin B, Stefan mengajak Hasan dengan paksa untuk ikut beribadah ke gereja. Tindakan yang dilakukan oleh Stefan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya poin C, Ardi memukuli Alex, teman kuliahnya yang berasal dari NTT karena keinginannya tidak diikuti. Tindakan Ardi dalam memukuli temannya ini merupakan tindakan yang mencerminkan suatu tindakan yang bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Poin D, Kepala Desa memberhentikan rapat sementara karena banyak peserta yang emosi dan membuat kegaduhan. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa ini merupakan suatu tindakan yang ada kaitannya dengan sila keempat. Namun, bukan tindakan yang bertentangan, teman-teman. Akan tetapi, ini merupakan tindakan yang telah sesuai dengan sila keempat. Jadi, bukan ini jawabannya, teman-teman. Kita lihat poin E. Ihsan tidak memberikan kesempatan berpendapat kepada Asdar dalam berdiskusi karena dia non-muslim. Nah, ini jawabannya. Karena tindakan yang dilakukan oleh Ihsan ini, dia membeda-bedakan dalam memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk berpendapat. Padahal, dalam berdiskusi ataupun bermusyawarah ataupun rapat, semua peserta itu memiliki hak untuk berpendapat dan bersuara. Kemudian kita melangkah pada soal 6. TNI Angkatan Darat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali bersih tegang. Pasukan TPNPB melakukan penyerangan dengan mengendarai sepeda motor dan melepaskan tembakan ke pos militer di daerah Intan Jaya yang menyebabkan 2 tentara mengalami luka serius terkena peluru. Aparat TNI yang sedang berjaga pun membalas dengan melepaskan tembakan beruntun ke arah TPNPB yang menyerang. Tembakan beruntun tersebut mengenai 2 anggota TPNPB hingga tewas di tempat. Tindakan TNI tersebut adalah kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal 6 ini adalah
TNI Angkatan Darat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Kita ketahui bersama teman-teman, tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keamanan wilayah Republik Indonesia. Sedangkan TPNPB merupakan pasukan yang dibentuk untuk memberontak dan ingin memecah belah wilayah Republik Indonesia. Jadi tindakan yang dilakukan TNI tersebut sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Jadi jawaban yang benar untuk soal 6 adalah C. Berikutnya soal 7. Nasib malang dialami oleh Mas Yita Dewi. Pasien Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan itu dipaksa pulang oleh pihak rumah sakit milik pemerintah di kota Palangkaraya. Padahal, kondisinya butuh penanganan medis secepatnya. Pihak rumah sakit memberitahu Mas Yita Dewi bahwa ruangan untuk pasien di rumah sakit sudah penuh. Kebijakan rumah sakit tersebut sangat disesalkan karena tidak sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu sila ke. Yang menjadi kata kunci untuk acuan menjawab soal 7 ini adalah pasien Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan itu dipaksa pulang oleh pihak rumah sakit. Di sini, pihak rumah sakit menunjukkan sikap yang tidak menghargai hak pasien BPJS. Si pasien sudah membayar kewajibannya, membayar iuran BPJS setiap bulan, jadi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus dipenuhi, bukan justru memaksa pulang si pasien. Oleh karena itu, kebijakan rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima. Jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya soal 8. David dan teman-temannya yang berasal dari SMK Permata Bakti terlibat perang komentar di Facebook dengan SMK Karya Bangsa. Kasus bermula saat David memposting foto di akun Facebooknya. Foto itu kemudian menuai komentar dari beberapa siswa SMK Karya Bangsa. Ternyata komentar tersebut memancing amarah David dan teman-temannya. David dan teman-temannya pun mengajak siswa SMK Karya Bangsa untuk tawuran. Sebelum melakukan tawuran, mereka telah sepakat melalui WhatsApp sesuai waktu dan tempat ditentukan. Dalam tawuran itu, David dan teman-temannya mengeroyok salah satu siswa SMK Karya Bangsa dan kemudian David membacok siswa tersebut di bagian punggung menggunakan celurit hingga terluka parah. Tindakan yang dilakukan David dan teman-temannya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila. Kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal ini yaitu David dan teman-temannya mengeroyok dan David membacok siswa tersebut di bagian punggung menggunakan celurit hingga terluka parah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa David dan teman-temannya melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang lain. Hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kemudian kita melangkah pada soal 9. Banyak para veteran atau pejuang yang sudah mengabdi pada negara bahkan sejak zaman kemerdekaan yang kini hidupnya susah, sehingga harus berjualan dan bahkan mengemis di jalanan pada usia rentanya agar bisa tetap makan. Padahal dahulu mereka berjuang bertaruh nyawa hanya untuk merdeka dan mengharumkan bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada. Kata kunci yang menjadi acuan kita untuk menjawab soal 9 ini, yaitu veteran atau pejuang harus berjualan dan bahkan mengemis di jalanan pada usia rentanya. Veteran atau pejuang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Seharusnya pemerintah Republik Indonesia harus menghargai perjuangan mereka dengan cara memperhatikan hidup mereka. Namun, jika melihat kasus ini, hal ini sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya soal 10. Keluh kesah dari seseorang yang merupakan pembeli di sebuah toko baru-baru ini viral di media sosial. Diceritakan olehnya, kala itu ia ke sebuah toko hanya dengan pakaian sederhana dan menggunakan sandal jepit. Tak hanya itu, ia juga tanpa berdandan dan rambut diikat dengan jepitan. Hal itu lantaran sang pembeli mengaku penampilannya direndahkan oleh staf atau pegawai toko. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila. Kata kunci yang menjadi acuan kita untuk menjawab soal 10 ini adalah penampilannya direndahkan oleh staf atau pegawai toko. Jika dilihat, hal tersebut menunjukkan bahwa di sini pegawai toko tersebut membeda-bedakan dalam memperlakukan pelanggan.
Hal tersebut tidak akan terjadi jika betul-betul pegawai toko tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua. Jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, soal 11. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Medan pada tanggal 1 Mei 2021 diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran para buruh dan mahasiswa, yang disertai dengan aksi pengrusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan. Hal ini merupakan wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila sila ke. Kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal 11 adalah aksi demonstrasi yang disertai pengrusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan. Jika dilihat, aksi pengrusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan dalam kegiatan menyampaikan suara publik di muka umum itu merupakan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sila keempat. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, soal 12. Daeng Malik adalah seorang pengusaha batu bara yang sukses. Ia merupakan salah satu orang terkaya dan terpandang di daerahnya. Ia juga dikenal dermawan dan tidak sombong. Meskipun harta yang dia punya adalah hasil kerjanya, akan tetapi dia tetap berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Banyak anak yatim putus sekolah di daerahnya yang dibiayainya agar bisa melanjutkan sekolahnya kembali. Tindakan Daeng Malik tersebut secara nyata merupakan implementasi dari butir Pancasila sila ke. Kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal 12 adalah banyak anak yatim putus sekolah di daerahnya yang dibiayainya agar bisa melanjutkan sekolahnya kembali. Jika dilihat teman-teman, perilaku Daeng Malik merupakan cerminan dari sikap dan implementasi dari butir Pancasila sila kelima. Terutama pada poin kelima, yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Soal berikutnya, soal 13. Pemakaman jenazah korban virus corona kembali ditolak warga. Kali ini menimpa jenazah seorang perawat berinisial AR yang ditolak oleh warga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. Adapun alasan penolakan warga adalah karena takut akan adanya penularan virus corona yang dalam pemikiran warga tersebut dibawa oleh jenazah atau petugas pemakaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke. Kata kunci yang dapat kita gunakan untuk menjawab soal 13 ini adalah pemakaman jenazah korban virus corona kembali ditolak warga. Apapun alasannya, jenazah seorang manusia harus tetap dimakamkan. Kita sebagai manusia harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, kita melangkah pada soal 14. Salah satu bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila di bawah ini adalah: jika dilihat poin A, membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi jawaban untuk soal ke-14 ini adalah A. Nah, coba kita melihat poin B, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Nah, kalau ini merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Poin C, mengutamakan kepentingan keluarga dibanding kepentingan pribadi. Nah, kalau ini juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Berikutnya, poin D, memberi bantuan kepada teman tanpa membeda-bedakan. Ini merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin E, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, kalau ini merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi jawaban yang benar untuk soal 14 ini adalah A. Selanjutnya kita melangkah pada soal yang terakhir, yaitu soal 15. Rizka adalah generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Rizka melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Rizka mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Rizka adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan, serta dia terancam undang-undang ITE. Tindakan yang dilakukan Rizka bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke.
Kata kunci yang menjadi acuan untuk menjawab soal 15 ini adalah berita yang dibagikan oleh Rizka adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan. Jika terjadi perpecahan, maka akan mengakibatkan rusaknya persatuan bangsa Indonesia. Jadi hal yang dilakukan Rizka bertentangan dengan Pancasila sila ketiga. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya pembahasan soal TWK Hots pada kali ini, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.